Recording in progress. Actividad. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati dan berbahagia Bapak Ibu jamaah haji yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di acara bimbingan manasik haji online yang dilaksanakan oleh bidang penyelenggaraan haji dan umroh kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti pesertanya banyak yang bisa mengikuti sebagai ikhtiar kami di bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bekal kepada jamaah haji. Harapannya jamaah haji punya pemahaman yang cukup terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Sehat semua nggih, Bapak Ibu? Alhamdulillah dijawab dengan sehat melihat mimik dan wajahnya dari Bapak Ibu semua. Pada kesempatan yang baik ini, pada di pertemuan yang kedua ini sudah berkelanjutan dari materi-materi sebelumnya. Pada kesempatan ini akan kita bahas tentang kebijakan luar negeri, ya, kebijakan haji tentang luar negeri. Kalau pertemuan pertama kemarin tentang dalam negeri, maka kelanjutan dari kebijakan dalam negeri adalah di luar negeri ini. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Haji, ya, Bapak Haji Aidi Johansyah, SAG, MM, sebagai Kabid, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pak Kabid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kabid? Alhamdulillah sehat Pak Basori. Ya. Di haji itu harus bahagia, sehat, dan harapannya mabrur Ya, gitu Pak. amin, amin. Ini kelanjutan dari manasik yang pertama. Oke. Kita akan bahas tentang kebijakan luar negeri. Kalau bicara kebijakan luar negeri itu sebenarnya tidak sebanyak di dalam negeri tentunya. Yang pokok itu di luar negeri adalah tentang transportasi, akomodasi, konsumsi, dan 2 tahun terakhir ada kebijakan yang baru ya terkait dengan dam, dan yang terakhir kemarin ada murur. Mudah-mudahan 5 poin ini nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Kabit. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bekal kepada Bapak Ibu, harapannya ada pengetahuan yang memadai terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, untuk itu terkait dengan ini yang pertama mungkin bisa kita mulai dari kebijakan konsumsi. Karena konsumsi salah satu yang pokok agar jamaah haji itu selalu sehat. Ya. Bagaimana kebijakan yang diberikan kepada jamaah dan bagaimana jamaah mensikapi apa yang telah diberikan oleh pemerintah ini agar bisa tetap sehat ini terkait dengan konsumsi. Monggo Pak Kabit bisa berikan penjelasan ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Moderator, Pak Basori Alwi, dan Bapak Ibu semua dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali. Seminggu yang lalu kita sudah ketemu berbicara tentang kebijakan haji dalam negeri. Insya Allah pada hari ini kita akan menyampaikan beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan haji di luar negeri. Tadi sudah ditanya oleh Pak Haji Basori Alwi terkait dengan kebijakan konsumsi. Ya, konsumsi memang
diberikan kepada jemaah haji tahun 2024 ya kemarin atau 1445 5. Hijriah. Alhamdulillah kemarin dari kedatangan sampai pulang semuanya full. Jadi Bapak Ibu jemaah haji mendapatkan makan satu hari 3 kali. Hari. Satu hari 3 kali. Jadi kalau Bapak Ibu nanti gelombang satu misalnya berangkat dari embarkasi Solo menuju Madinah itu maksimal 9 hari. Bapak Ibu akan mendapatkan makan satu hari 3 kali. 3 kali. Ya, jadi ada 27 kali di Madinah. Kemudian pada saat di Mekah, Bapak Ibu nanti juga sama mendapatkan makan satu hari 3 kali dari kedatangan sampai pulang. Ya, Jadi Bapak Ibu nanti mendapatkan kalau kita hitung itu sekitar 84 kali di 84. Mekah. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu melaksanakan rangkaian ibadah haji di Masyair, jadi ketika Bapak Ibu nanti dari hotel berangkat tanggal 8 Zulhijjah, itu hari Tarwiyah ya. Hari ya, iya. Tarwiyah, kemudian di Arafah itu Bapak Ibu mendapatkan makan juga 3 kali sehari. 3 kali Ya. juga. Oke. Jadi di Arafah, kemudian nanti ke Musdalifah itu mendapatkan snack Bapak Ibu. Dari nanti snacknya diberikan di Arafah menjelang maghrib itu biasanya Menjelang menuju ya menuju Musdalifah. oh gitu. Oke. Ya, itu mendapatkan snack. Kemudian nanti menuju Mina. Nah, di Mina ini juga Bapak Ibu mendapatkan jatah makan. Ya, kalau Bapak Ibu sampai di Mina itu misalnya tanggal berapa? 9 malam ya. Kan tanggal 9 itu kan hari Arafah ya. Arafah ke Nah, Bapak Ibu ke Musdalifah. Nah, Musdalifah, nanti tanggal kemudian 10 sampai di Mina itu kan tanggal 10 ya, ya. 10 pagi lah Insya ya. Allah Bapak Ibu sudah dapat makan di sana. Kemudian di Mina ini kan selama 4 hari ya. Tanggal 10, 11, 12, 13. Yang Yang Nafar Napar Sani. Sani. Nah, nanti kalau Napar Sani itu Bapak Ibu nanti kalau pulangnya pagi ya masih dapat sarapan kan. Ya, Itu ya. ya. Nah, nanti makan siangnya di hotel. Jadi Bapak Ibu selama di Madinah, kemudian Mekah, kemudian Masyair, Bapak Ibu itu akan mendapatkan jatah makan sekitar 127 kali. 127 kali. 127 kali, kalau makannya 126 kali plus satu snack. Dan alhamdulillah itu sudah full ya. Jadi Bapak Ibu tahun ini yang berangkat tahun ini memang sangat luar biasa ya untuk konsumsi itu memang disiapkan. Jadi Bapak Ibu, pemerintah dalam hal ini memang berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik berupa penyiapan konsumsi ini. Kalau kita hitung ya, kalau 127 kali kali 203.320 kan jamaah haji reguler kan 300 Dari 203.230 itu sekitar 26 juta box wah, ini yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, tentu ini tidak mudah dan tidak gampang, ya, karena pemerintah menyiapkan menu yang tentu saja tidak kuliner ya. Jadi pemerintah itu yang penting standar gizinya ada, itu satu. Ya, artinya pemerintah akan harus menyiapkan bumbu, menyiapkan segala macam. Nah, itu memang sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa berjalan dengan baik dan kami melihat memang jamaah merasa puas untuk layanan konsumsi ini pada tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan juga sangat lebih oke. baik ya harapannya gitu. Jadi gitu Oke. untuk layanan konsumsi seperti itu Ya ya. Pak, sebentar. Terkait dengan konsumsi ini, jadi jamaah itu pokoknya selama masa haji ini, itu nggak usah nyiapkan makan, insya Allah sudah cukup ya dari pemerintah itu. Sudah cukup. Sudah cukup. Karena Arti tahun ini yang ya, dulu 2 hari, 1 hari sebelum menjelang Masyair itu kan ya. sendiri. Kalau sekarang sudah dicukupkan oleh pemerintah gitu Sudah ya. dicukupkan dengan apa?
istilahnya konsumsi siap saji. Siap saji. Oke. Jadi memang siap saji itu memang itu dipesan khusus ya dari Indonesia. Itu tinggal istilahnya dipanaskan sebentar, kemudian dibuka gitu sudah ada nasinya, Ya, ada lauknya. Ya rata-rata puas ya oke. jamaah haji. Jadi Bapak Ibu tidak usah Jangan khawatir khawatir ya. selama di Mekah tanah lah. Ke suci sana ya. itu sudah disiapkan, Mbak, Sudah sudah siap. siap. Alhamdulillah Iya, Bapak Ibu. Dari tahun kemarin sudah seperti itu. iya, Mudah-mudahan tahun ini ya seperti ini kan iya, minimal sama dengan iya. kemarin. Jadi selama di Arab Saudi, Bapak Ibu jangan khawatir. Insya Allah tetap mendapat apa makan ya, 3 kali Makan ya. 3 kali Di ya. Cuma biasanya kan menu itu berulang Bapak Ibu. nah jenis menu Pak, Iya. ini misalnya gimana? Nah, Menu yang kemarin itu ya Pak. ini. Jadi inilah ya kita memang berusaha. Jadi setiap putaran 1 minggu itu biasanya kembali. Nah, jamaah itu kadang bisa merasa bosan ya, merasa bosan. Nah, untuk mengurangi ini memang ya biasanya kalau di hotel kita kemarin di Raudhah itu kan banyak orang yang jualan, Pak Basori. Oh, Ya, dari di depan Indonesia. dari Oh, Indonesia dari Indonesia. mukimin-mukimin. Berarti rasa Indonesia yang jualan. Wah, Oh, itu sangat senang sekali oh, jemaah. Saya memperhatikan kalau habis subuh gitu. Mereka muter di depan hotel kan banyak ya, seperti pasar Tiban gitu. Jadi mereka tinggal cari menu yang sesuai mereka, ya ya. gitu. Gitu. Jadi setiap hari menunya 1 minggu sekali berganti ya Pak. Ya, Itu ala Indonesia mau Jawa atau gimana Pak? Indonesia, Indonesia. Indonesia itu. Jadi Indonesia semua. Oh, gitu. Jadi nasinya itu nasi Indonesia, ya dan itu memang sangat banyak, ya. Jadi kadang jemaah juga nggak habis itu saya lihat, Oh, paling jad- separuh itu. jadi porsinya itu sudah cukup untuk Sudah memenuhi sangat, asupan makan sangat, ya. gizi untuk tubuh jamaah haji. Iya, Insya Allah cukup ya Pak ya. menunya Indonesia, kadang lauknya ya macam-macam. Oh. Pokoknya Indonesia semua. Yang penting Ya. monggo Bapak Ibu itu nasinya enak dan enak sekali Bu. Iya, Kalau itu dirasakan seperti itu, Insya Allah sehat Bapak Ibu. betul. Oke, oke, gitu. Jadi yang penting kan jamaah itu kalau masih bisa berdoa Allahumma barik lana fima rozaktana wakina azabannar itu berarti sehat. Sehat. Nah, luar Artinya biasa. yang penting jamaah itu mau makan itu insya Allah dia sehat. Ya artinya kalau dia nggak makan, nah itu yang repot, Oke, ya oke, kan? oke, Itu. oke. Oke, itu luar biasa. Ini teringat beberapa tahun kemarin saya harus bawa beras itu, Pak. Iya, Nah, ini Mas, sekarang sudah benar. nggak seperti itu ya, sudah dilayani dengan Iya, penuh 3 kali sehari kepada jamaah haji. Harapannya itu apa? Jamaah haji konsentrasi untuk ibadah iya, dalam kondisi tubuh yang sehat. Ini sehat, pemerintah seperti itu katanya benar. dengan apa dengan konsumsi Iya, apa tip agar bisa sehat dengan menu yang ada itu gimana Pak? Itu mungkin iya agar tadi jamaah itu benar. Jadi pertama tentu ya semua jamaah kita harapkan kan sehat ya. sehat. Oke. Jadi perjalanan itu karena perjalanan jauh ini tentu melelahkan. Ya, kita berada di negeri orang dan sebagainya. Nah, harapannya kan pemerintah menyiapkan menu seperti Indonesia itu harapannya jamaah itu tidak terkendala ya gara-gara Rasa beda itu Pak. beda Rasa. rasa dan sebagainya. Alhamdulillah ini memang di sana sudah disiapkan menu Indonesia. Jadi harapannya jamaah haji bisa menikmati apa ya konsumsi yang sudah disiapkan itu tidak kurang Tidak ya kurang tidak ya. kurang. Sudah Tapi sangat cukup. ini kemarin kan ada lansia. Apakah ada menu khusus Pak yang lansia? Mungkin perlu juga disampaikan kepada jamaah. Iya, Ada menu khusus nggak itu? Atau benar. gimana? Disiapkan menu khusus Bapak Ibu. Jadi sejak di embarkasi, Hmm. kalau kita di Jawa Tengah itu di Solo Oh ya, ya sudah Asrama itu Haji sudah di Donohudan itu sudah dipetani. Jadi jamaah itu misalnya ada lansia yang mungkin tidak kuat untuk makanan yang keras-keras, ya nasinya harus yang oh iya lembut iya dan iya. sebagainya. Itu disiapkan Bapak Ibu. Oh, siap. Sejak di Donohudan sampai di sana pun ya di Mekah atau di Madinah ke petugas konsumsi kita itu biasanya ya mendata dengan petugas kloter. Misalnya di kloter ini siapa yang lansia, yang pesan misalnya nasinya lembut dan Oh, sebagainya. iya. Itu sudah disiapkan, Siapkan. Ya sudah makanya disiapkan. kemarin
ketua kloter harus melaporkan sebelum datang di embarkasi, biar di embarkasi betul. itu sudah menyiapkan Siap. kloter misalkan 30, ada 10 yang lansia, nanti 10 Iya, sudah disiapkan. Di Arab ya. Saudi juga gitu ya Pak ya? Iya, Oh ya sama. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin memang bagian konsumsi kita selalu mendata ya dengan petugas kloter tentunya, tugas kloter dengan jamaah ya seperti itu. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu terkait dengan konsumsi yang menjadi catatan bahwa jamaah haji mendapat 3 kali sehari, oke, full selama di Arab Saudi, dan apa menunya 7 hari sekali Betul. berubah. Betul. Nah, ini agar seleranya tetap semangat untuk mengkonsumsi nggih, makanan agar apa asupan yang dibutuhkan oleh tubuh itu cukup dan Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan apa konsentrasinya biar untuk ibadah. Gitu ya Ya, Pak terkait benar sekali. dengan Jadi, konsumsi. Nggih, monggo Bapak Ibu, monggo nanti insya Allah Bapak Ibu akan dilayani dengan apa ya. Kemudian kebijakan luar negeri di samping konsumsi ada transportasi, ya, gitu. Transportasi itu jenisnya apa aja Pak yang ada di Arab Saudi ini? Kemudian iya, di masing-masing gimana? Mungkin ada gambaran di Mekah, kalau di Madinah gimana, di Masyair. Monggo iya. Pak, bisa dijelaskan. Ya, pemerintah memberikan layanan juga ya Ya, untuk jamaah haji berupa layanan angkutan transportasi. Nah, transportasi ini ada namanya transportasi antar kota. antar kota, Ya, ya. misalnya dari Jeddah ke Mekah, Atau Mekah sebaliknya, ke ya. Madinah, ya, atau Madinah ke Mekah dan sebagainya. Nah, ini disiapkan bis antar kota. Nah, bis antar kota ini kalau yang dari Madinah itu tentu sesuai rombongan Pak Basori. Per rombongan satu Ya, bis ya. satu bis misalnya 40 orang itu ya pokoknya satu bis itu Satu bis. harapannya kan. Kemudian kalau dari Madinah itu kalau kopernya itu masuk di bisnya, Bis, ya ya, ya, ya. bisnya, ya. Nah, karena kan dia belum pulang ya, belum Ya, pulang ke tanah air, jadi satu. Nah, kecuali nanti kalau dari Jeddah ke Mekah itu memang angkutan koper sendiri, terpisah, ya oh, gitu. terpisah. Nah, itu namanya bis antar kota, angkutan antar kota. Lalu ada bis layanan solawat. Sholawat. Solawat itu Bapak Ibu bis yang mengantarkan Bapak Ibu ke Masjidil Haram. Sholawat itu nama apa Nah, singkatan Pak? Mungkin. singkatan ya, sholat 5 waktu. Oh, sholat Nah, 5 waktu Bapak Ibu. jadi Oke, bis solawat itu Bapak Ibu ini adanya di Mekah. Kalau di Madinah tidak ada. Nah, bis solawat ini yang mengantarkan Bapak Ibu nanti dari hotel ke Masjidil Haram. Jadi nanti harapannya itu Bapak Ibu itu tidak usah jalan kaki, ya tidak usah naik taksi, tapi cukup dengan bis solawat itu Bapak Ibu 24 jam dilayani, ya dilayani dari hotel ke Masjidil Haram. Tapi nanti lewatnya itu biasanya lewat terminal ya. Terminalnya kan ada dua ya, terminal Sip Amir dan Jiyad. Nah, nanti kalau kami kemarin yang melayani di sektor 5 itu terminalnya adalah terminal Sip Amir. Amin. Nah, Bapak Ibu nanti 24 jam itu dilayani ya. Kecuali nanti pada saat tanggal 5 Zulhijjah itu dihentikan. Jadi Mulai kalau tanggal 5 ya ya, tanggal 5 Zulhijjah itu kan kita sudah mau mendekati musim haji. haji. Ya, Artinya mendekati puncaknya haji karena haji mulai bergerak itu tanggal tanggal 8 8. Zulhijjah. Jadi biasanya sejak tanggal 5 itu jamaah haji apa bis solawat ini sudah berhenti. Kecuali bagi jamaah haji yang baru datang. Misalnya dia kan harus wajib umroh ya Bapak Ibu. Kloter Nah, terakhir ya itu ya, iya, kloter kloter terakhir terakhir. datang di Mekah itu kan ya itu pada saat itu. Jadi hanya terbatas sekali yang hanya untuk mengantarkan jamaah haji yang akan berangkat melaksanakan umroh wajib, yaitu. Nah, itu namanya bis solawat. Nah, bis solawat ini khusus untuk jamaah haji Indonesia, Bapak Ibu. Ya, ya. Tidak boleh dinaiki dari jamaah haji negara lain, Nah, ya. bisnya khusus kelihatan khusus Ya, itu ya, ada ada ditulis misalnya Indonesia, Indonesia bendera atau ada, ya ada ada benderanya. benderanya dan ada petugasnya. Nah, petugas bis solawat itu 24 jam Bapak Ibu. Jadi misalnya di hotel Bapak Ibu dilewati bis solawat, nah itu ada petugasnya yang mencatat bis ini
berapa kali sudah putarannya. Dia harus bergerak ya, minimal ya 7 kali dalam satu hari itu. Ya, Satu bis itu 7 kali ya ya. minimal. Jadi Bapak Ibu, eh, insya Allah ini akan merasa nyaman ya jamaah haji. Misalnya jam 1 malam mau sholat tahajud di Masjidil Haram Bisa misalnya, itu ya. cukup Oh, naik bis sholawat. Jadi sudah enak sekali ya. Nah, nanti ketika dari Masjidil Haram mau ke hotel juga ikut naik bis itu lagi, ya, bis lagi. Nah, itu namanya angkutan antar kota. Nah, kemudian ada angkutan masyair, Bapak Ibu. ya, Nah, ya, ya. masyair ini, Bapak Ibu, adalah yang akan mengantarkan, mengangkut Bapak Ibu dari hotel ke Arafah. Itu disiapkan, Siapkan. ya. Tapi Nah, tidak sejumlah, ya, jumlahnya sedikit ini. ya. Nah, Seperti lawat nggak banyak kan gitu. ya, artinya memang dibatasi ya, Dibatasi. tidak sebanyak antar kota tadi ya. Kalau Mas Syair ini misalnya Bapak Ibu berangkat dari hotel menuju Arafah, ya itu. Nah, biasanya memang ya dimuati penuh Pak Basori Iya, ya. iya, iya. Jadi dari hotel ya pokoknya diisi penuh dulu ya. Tapi kemarin memang sangat sangat apa ya, saya lihat memang sudah luar biasa juga ya. Sekarang itu ada kebijakan ya bahwa ya jamaah itu harus duduk gitu, harus duduk. Nggak boleh Apalagi berdiri ya. iya, Nah, apalagi kemarin tuh ada pemeriksaan nusuk. Nah, nusuk itu adalah kartu jamaah haji yang resmi gitu, yang bukan ilegal, yang sudah memiliki visa haji. Karena dikhawatirkan bis-bis itu kalau dimasuki oleh jamaah haji ilegal yang tidak punya visa haji, bisa aja ya. itu ya dikhawatirkan kan mengganggu fasilitas jamaah haji yang resmi. Maka kemarin ketika mereka masuk bis itu, Bapak Ibu, jamaah haji harus memperlihatkan kartu nusuknya. Kartu nusuk itu di-scan, kemudian masuk. Ya, mereka duduk. Kalau sudah penuh bisnya itu, baru disegel. Gitu ya. Ya, Segel, disegel. bilnya Iya, segel ya di tetap luar itu masuk. pintunya disegel. Ah, ganti bis yang lain. Begitu. Nah, itu namanya bis apa masyair ya. Habis masyair. Nah, itu kalau mengangkut dari hotel ke Arafah, kemudian dari Arafah nanti habis sholat maghrib biasanya, Ya. atau menjelang maghrib, itu bergerak menuju Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah menuju mana lagi? Mina, Menuju Mina. Mina, ya. Itu namanya masyair Bapak Ibu. Jadi transportasi seperti itu gambarannya. Ya, Oke, jadi ada tiga ya, antar kota, kemudian ada bis sholawat dan masyair gitu. Oke. ya, Nah itu mungkin perlu gambaran jamaah ketika menggunakan bis sholawat itu jalannya cuma dari hotel ke halte, kemudian di terminal Sip Amir itu sampai ke pelataran atau Masjidil Haram itu punya iya, gambar berapa Pak jaraknya? Mungkin jamaah perlu ya, juga mungkin punya gambaran itu. ya, 1 kilo ya itu kira-kira. ya, sekitar itu. Jadi Bapak Ibu, kalau dari hotel nanti Bapak Ibu biasanya langsung ke halte ya. Halte yang terdekat itu Jadi ya. ya kalau kayak kita kemarin tuh ya bisnya lewat di depan Di hotel depan itu, semua. Itu di ya depan betul. hotel kan. Iya. Jadi apa bisnya berhenti, kita ikut naik di situ dan itu 24 jam Bapak Ibu, ya. 24 jam. Kemudian nanti Bapak Ibu kalau dari hotel menuju Sip Amir ya, terminalnya itu, nah itu memang turun, itu harus berjalan kaki. Itu sekitar ya 500 sampai 800 meter lah Gitu. menuju masuknya Masuk Masjidil Masjidil Haram Haram. gitu. Ya, gitu. Ketika pulang juga sama. Sama itu kan. Dari Masjidil Haram ke terminal Sip Amir atau Jiyad baru ke hotel. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu tadi ini terkait dengan transportasi ya monggo nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas atau layanan transportasi dengan baik ya. Ingat di di Mekah ada bis sholawat 24 jam. Jadi kalau Bapak Ibu mengendaki ya terutama sholat 5 waktu maupun sholat malam itu insya Allah akan difasilitasi. Iya. Tapi kalau di Madinah nggak ada ya Pak fasilitas kendaraan ya Pak mungkin emang Ya, ya. kalau di Madinah Bapak Ibu tidak ada fasilitas bis sholawat. Oh nggak ada Ya, bis. jadi hanya antar kota ya. Jadi bis antar kota saja karena bis sholawat itu kalau di Madinah itu kan jaraknya maksimal 650 meter. Jadi di Markaziyah
harapannya kan jamaah haji ya bisa dari hotel menuju Masjid Nabawi itu jalan kaki Oh, saja. jadi Ya, dari masing-masing hotel ke Masjid Nabawi itu kalau di Mm, Madinah jalan kaki ya. ya jalan Oke, kaki. jadi layanan apa kendaraan itu di Mekah yang ada bis Sholawat. Nah, sekarang kalau Mm-mm. di Madinah ya jalan kaki. Maka selanjutnya adalah terkait dengan akomodasi, Pak. Gitu. Ya, Akomodasi di Madinah itu bagaimana? Kemudian di Mekah itu mungkin beda itu ada sistem block time atau full time dan perlu juga ya, dijelaskan itu, Pak. ya. Akomodasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah sampai di Madinah tentu akan dimasukkan ke dalam hotel atau kamar-kamar yang sudah disiapkan. Ya, artinya akomodasi Bapak Ibu sudah disiapkan di sana. Sebelum Bapak Ibu berangkat, itu petugas PPIH Arab Saudi sudah mengetahui ya bahwa kloter ini misalnya 360 orang, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan sebagainya. Itu kita sudah menyiapkan hotel itu kamar per kamarnya. Misalnya satu kamar diisi 4 orang, siapa saja di situ itu sudah disiapkan. Sudah Ya. disiapkan. Jadi Bapak Ibu kalau di Madinah tentu harapannya hotelnya tidak begitu jauh ya. Karena Bapak Ibu kan kalau di Madinah itu fokus ya. Ibadahnya hanya sholat berjamaah di Di Masjid Masjid Nabawi. Nabawi ya itu. Artinya tidak seperti di Mekah kan macam-macam ya. Ada umroh, ada masyair dan Ya, sebagainya. Tapi kalau di Madinah ini Bapak Ibu fokus saja untuk melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Harapannya nanti Bapak Ibu menyesuaikan, misalnya jalan kakinya 30 menit, ya. Tapi nggak nyampe kayaknya, ya ya. nggak nyampe tiga Pak. puluh menit, paling 15 menit ya itu ya. Tergantung dapat mana gitu Pak. Iya, Ya, gitu. dapat di sebelah mana Nah, gitu ya. Jadi, jadi kalau di hotel di Madinah itu Bapak Ibu memang beda dengan di Mekah. Kalau di bedanya Madinah itu bedanya gimana? lebih kecil ya. Jadi mereka tidak memiliki aula yang besar-besar ya. Jadi standar tingginya pun sepertinya hampir sama ya. Mungkin hanya berapa lantai gitu Ya, kan. ya, Tapi kalau di Mekah itu Bapak Ibu beda-beda. Hotelnya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. ya. Nah, seperti kemarin saya di sektor 5 itu Hotel Sopwat Asoruk itu ada 20 lantai. 20 lantai itu bisa menampung 6.500, Pak. Ya, ya. 6.500. Tapi di sampingnya, kiri kanannya ya beda-beda. Ada yang hanya menampung bisa 2 kloter, ada yang 1 kloter, dan sebagainya. Tapi kalau di Mekah memang relatif lebih besar, dan memang diharapkan kalau di Mekah itu memiliki aula yang luas gitu. Agar jamaah itu bisa. Ya Untuk kadang keperluan iya gitu, bisa, bimbingan gitu kan untuk bisa melaksanakan untuk pembimbingan, ibadah hajinya itu. bisa untuk masjid. Nah, di lantai berapa kemarin masjid kami di hotel itu memang. Ya di hotel itu Jumatan bagi yang sepuh-sepuh yang tidak bisa ke Masjidil Haram bisa sholat Jumat di hotel itu ya. Jadi memang kita menyiapkan di setiap hotel itu karena ada petugasnya kan. Iya, Petugas kloter itu kita minta untuk memberikan layanan sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat juga, dan sebagainya. Tapi kalau yang sehat, yang mampu ke Masjidil Haram, silahkan ya. Tapi yang jelas di Mekah itu Bapak Ibu, hotelnya sudah kita siapkan. Nah, teknis kami menyiapkan memang ada tim kami yang namanya tim akomodasi. Akomodasi ini yang melayani jamaah haji. Nah, yang repot itu kalau satu hari kita kemarin sampai 10 kloter datangnya. dalam satu hotel Dalam itu. satu Wah, ya susah. dalam satu sektor Satu itu, sektor itu. satu sektor ya. Nah, itu masalahnya jamaah itu ketika dia berangkat dari Solo Ya. itu baru kita bisa mengetahui masuk masuk sistem Ya, ya. Jadi misalnya si A si B masuk kamar ini. Kami tinggal nempeli saja Pak Basori. oh Jadi gitu. tim akomodasi itu nempeli di setiap kamar. Berdasarkan Ya. dari Isbat ini ya, Iya, dari Isbat. berdasarkan siskohat, si A si B namanya sudah ada di situ. Ya.
Jadi ketika kalau satu kloter gitu enak, tapi kalau bareng 5 kloter, nah Nah, ini tim akomodasi padahal kita hanya paling 5 sampai 10 yang timnya orang. akomodasi ya Ya, gitu. itu Oh. tim akomodasi yang kerja keras itu. Ya, harus menyiapkan akomodasi jamaah sebelum dia datang. Mereka datang, ya. Kalau sudah mereka datang, kita tinggal nyambut jamaah itu. Kita sambut kan sampai di hotel, kita berikan kerjasama dengan maktab kan. Jadi jamaah itu ketika datang disambut luar biasa, Pak Basori. Oh, iya. Ada dikasih eh Yang awal-awal kasih bunga, oh dikasih dikasih macam-macam hadiah itu minuman, ya kurma. Ya ketika datang itu dikasih, wah luar biasa. Ya ada yang kalau maktabnya apa Lumo, lumayan. ya Baik hati lah gitu baik berarti hati. itu Itu dikasih kadang macam-macam ya disiapkan snack, disiapkan makan dan minuman ya itu. sebagainya, ya. Jadi jamaah ketika datang disambut itu kan merasa senang sekali, ya. Masuk hotel, kemudian kita persilahkan untuk masuk di kamar masing-masing, ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah sampai Mekah atau Madinah tentu PPH kita, petugas kita yang ada di sana, Bapak Ibu, petugas haji kita kan orang Indonesia semua itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir juga ya. Oh nanti saya gimana di sana, disambut apa enggak? Hmm. Jelas disambut Bapak Ibu. Dengan seragam Nah, yang dengan khusus seragam. ya, Ya, kelihatan sekali itu. ya, petugas itu Bapak Ibu harus berpakaian seragam. Ya, pakaian seragam. Pokoknya keluar kamar petugas harus pakai seragam. Ya, jadi Bapak Ibu sudah lihat petugas tuh, bahwa ini petugas Indonesia, udah sapa aja dia. Ya, mereka akan berikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu. Gitu. Ya ini Pak, mungkin hotel di Madinah dan Mekah beda ya. Kalau Ya, di Mekah itu mungkin selama kan ditempati orang Indonesia ya. Kalau di betul. Madinah kadang belum kita Iya, datang masih ada orang luar kadang dalam satu itu. Nah, gimana ini iya, sistemnya block time ya istilahnya sama iya, full time itu monggo Pak. benar. Kalau di Mekah itu Bapak Ibu selama sekitar 24 hari Bapak Ibu kan tetap di situ. Situ ya. Artinya Enggak dari ganti ya. datang sampai pulang ya tetap di hotel itu. Tapi kalau di Madinah ya karena hanya 8 sampai 9 hari kan, Iya. itu kadang ya bercampur dengan Negara jamaah lain ya, negara negara lain lain kalau di dan sebagainya. Kadang Bapak Ibu ketika datang mungkin belum hotelnya belum belum siap siap itu. ya. Nah, itu banyak terjadi kalau di Madinah. Nah, Maka pemerintah biasanya menyiapkan hotel transit ya. Hotel transit yang menjagani istilahnya. Kalau jamaah datang kok apa hotelnya belum siap dan sebagainya. ada di hotel Ya. transit. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya bisa dilayani dengan baik lah. Ya. Terkait dengan hotel ini juga mungkin perlu ini Pak. Ada sebagian jamaah yang malah bingung karena model kuncinya air. Nah itu kita dapat laporan ya seperti itu cara mengoperasionalkan fasilitas di hotel itu juga perlu ada semacam pencerahan nanti teman-teman di BIMSIK biar juga menyampaikan itu ya Pak ya. Iya, benar. Jadi Bapak Ibu hotel di sana ya namanya hotel ya seperti di Indonesia lah. Artinya sekarang itu kebanyakan kuncinya pakai kartu ya. Satu. Ya mungkin ada lah beberapa hotel yang masih seperti dahulu pakai kunci apa itu kunci Manual gitu ya, manual manual. ya. Sekarang pakai kartu udah Ya, ditempelkan itu kan. ya jadi itu memang ya seperti hotel harapannya jamaah akan nyaman ya, enak misalnya ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau di Mekah Madinah seperti itu gambarannya hotel ya karena itu akan menyangkut akomodasi Bapak Ibu semua. Gitu. Jadi fasilitasnya sudah ada anduk ya Pak ya. Sudah disiapkan oleh hotel gitu. Dan peralatan Ya, peribadan itu sudah disiapkan dengan ah, baik ya. ya handuk ada ya Bapak Ibu. Cuma masalahnya kan di sana itu tidak seperti hotel di Indonesia ya. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nginap di hotel Indonesia kan setiap hari dibersihkan. Ya, Ya ada petugasnya. Nah, kalau di sana kalau nggak diminta Bapak Ibu nggak dibersihkan. Artinya harus kita minta yang ya, harus aktif. minta untuk Kita harus dibersihkan. aktif Bapak Ibu. Kalau perlu ya kita sendiri yang membersihkan. Ya, maka kemarin saya mengapresiasi kloter dari Yogyakarta. Kebetulan kemarin saya melayani sekitar 60 kloter ya.
dari Jogja dan Jawa Tengah. Itu. Nah, dari Yogyakarta itu ada kloter yang mengadakan lomba kebersihan, Oh, ya, berarti bersih pada. lomba kebersihan kamar, Bapak Ibu. Jadi luar biasa dengan segala keterbatasan masih sempat jamaah itu mengadakan lomba. Ya. Jadi perwakilannya itu adalah perombongan Pak Basori. Oh, gitu. Jadi rombongan satu, nah, nanti diwakili kamar yang mana Oh, gitu gitu. kan. Nah, kebetulan saya yang ikut menilai kemarin. Ya, Oh, diundang oleh ketua kloternya, Pak, jenengan ikut menilai, siap kata saya. Dan memang semangat sekali. Jadi jamaah itu dengan segala keterbatasan di Mekah itu, Bapak Ibu, ataupun di Madinah, masih sempat untuk bersih-bersih, menata kamar, ya. jadi Nah, nyaman gitu ya. Pak, nyaman, nyaman. iya. Oh, nyaman. Kalau itu kan aktif, memang harus aktif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus harus aktif supaya jangan terasa bosan ya di sana itu. Karena kan 9 hari, kemudian di Mekah 24 hari Oh, dan iya. sebagainya kan. Jadi jamaah itu kalau belum berangkat pingin mangkat ya. Kapan Pak berangkat kan Iya, gitu. kalau sudah di Tapi sana, kalau sudah di sana kapan pulang Pak kan gitu. Kapan pulang iya, Pak iya. katanya begitu. Ya. Jadi ya maka ini jamaah harus pintar-pintar ya, ya menyemangati diri dan temannya ya. Jadi misalnya satu regu 11 orang. Apa kegiatan kita hari ini misalnya kan begitu. Atau rombongan yang 40 orang itu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang positif lah untuk memberi semangat kepada jamaah itu. Oh, iya. Ya. Kadang kan Pak, di jamaah juga ada. Gimana Pak, ini kami suami istri bisa nggak? Kamarnya, suami Nah, istri, ada kebijakan pembagian kamar ini bagaimana Pak ini? benar. Gitu. Kemarin memang Bapak Ibu ada beberapa kasus ya. Jadi penempatan jamaah di haji itu kan laki-laki Lagi, dengan laki laki-laki, gitu ya. ya kan? Meskipun suami istri harus pisah Mesti ya Pak. suami istri harus Ya, pisah, tuh. ya. Di Mekah maupun Madinah sama, ya sama. Jadi, jadi semuanya harus terpisah, ya. Cuma kita ya berusaha menempatkan misalnya Yang satu dekat gitu ya. rombongan itu berdekatan, ya. Nah, kemudian masalahnya kemarin itu macam-macam juga. Ada nih misalnya namanya Wahyu. Nah, Wahyu ini laki-laki atau perempuan? Bisa lagi bisa perempuan itu Pak. Ya, Ada namanya Bayu, ada ya kan? laki, ada perempuan. Dan Iya, kasih nggak bisa anu ya Pak itu. iya. Saya kita kemarin itu kan karena sistem ya, Ya. komputer. Nah, ternyata Wahyu ini perempuan, ya. Akhirnya dia tidak mau kan satu regu dengan itu kan. Nah, gitu. Nah, ya satu kamar dengan laki-laki kan nggak mau. Nah itu harus valid ya. Teman-teman kabupaten kota ketika melaksanakan pendaftaran itu ya harus benar-benar nih laki-laki apa perempuan ya. Karena kalau sudah masuk aplikasi itu mereka nggak tahu juga ya, nggak tahu itu. Kemudian yang kedua, kasusnya kemarin ada kamar yang connecting, ya. Jadi satu pintu tapi dua kamar. Nah, kemudian di dalam kamar itu satu kamar mandi. Nah, ternyata satu kamar ini laki-laki, satu kamar ini perempuan. Wah, ini ya. Nah, ini kan akhirnya ya protes ibu-ibu. Yang ibu-ibu protes, Pak, kami nggak mau sama laki-laki di sebelah sana, kan gitu ya. Nah, itu kita harus menyelesaikan. Ya kemarin itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ya kadang ada jamaah yang laki-laki yang dengan senang hati mau dipindah, ya. Tapi ada juga yang nggak mau dipindah. Saya udah masuk kamar sini sudah enak, nggak mau pindah saya. Nah itu kita harus negosiasi lagi ya, agak pendekatan Ya, ya dengan ya. jemaah seperti itu. Ya, Nggih, insya Allah sana fasilitas layanan akunnya insya Allah baik ya. Yang jelas kalau muncul permasalahan dikomunikasikan lewat iya, karom, nanti sampai kepada ketua kloter dan sektor. Seperti yang disampaikan kasus-kasus itu selalu ada lah satu dua ya Pak selalu ya. ada. Yang penting Ya, dikomunikasikan. Nggih. mm-mm. Nggih, Bapak, Ibu, tadi sudah 3 poin ya terkait dengan akomodasi, transportasi maupun akomodasi. Kemudian kebijakan luar negeri ini yang juga 2 tahun ini sudah dilakukan dimitigasi oleh pemerintah. Itu yang 2 tahun terakhir adalah masalah dam, Pak.
Iya, dam jamaah haji yang kebanyakan Indonesia melakukan jamaah haji tamattu, tentu kan harus bayar ya, damnya nusuk itulah. ya, Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Ya 2 tahun ini kan ada edaran mulai 2 tahun. iya, Kalau sebelumnya memang dilepas untuk pada jamaah dan KBU ya itu. iya, Sekarang mulai ditata biar apa maksimal lah pelaksanaan dam ini. iya. Benar, Pak Basori. Jadi, Bapak Ibu sekalian, karena jamaah haji kita Indonesia itu kan rata-rata melaksanakan Tamattu, hajinya haji tamattu. tamatu. Nah, haji tamatu itu bayar dam. Dam itu intinya denda ya Bapak Ibu. Kalau dikatakan gitu ya. Nggih, Dam itu harus memotong kambing. Nah, harga kambing ini Bapak Ibu, kalau di Indonesia ini mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta ya. nggih. Ya, 3 jutaan lah ya Pak kita 3 nggih. juta lah itu Nggih. wajar. Nah, selama ini Bapak Ibu, eh, pemotongan dam itu di sana ada dua ya. Dulu lewat bank namanya Ar-Rajhi. Kemudian ada lewat Mukimin atau lewat KBIHU. Nah, lewat KBIHU atau Mukimin ini Bapak Ibu bervariasi. Ada yang murah sekali. Ya, misalnya bayar tiga ratus 100. lima puluh real sudah bisa bayar dam katanya gitu. Padahal kalau Bank Arroji itu minimal 800 sekarang itu. 800 real itu kali 4.000 berarti berapa, Pak? Sekitar Tiga dua, tiga tiga dua dua ya ya. sama Nah, dengan itu wajar kambing lah. kita. Itu wajar ya. Nah, tapi Bapak Ibu, nah karena potensi dam ini Bapak Ibu, jamaah haji Indonesia itu kan 221.000. Kalau kemarin itu 241.000. Tapi ketika jamaah haji kita membayar dam, itu tidak pernah Indonesia itu mendapatkan imbal baliknya, ya, Nggih, manfaat dari dam itu. Nah, nah sekarang beberapa tahun terakhir ini pemerintah Kemenak dalam hal ini Pak Dirjen PHU, Pak Hilman Latif itu mengadakan sebuah programnya. ya. Artinya kerjasama dengan pemotongan hewan yang ada di sana. RPH namanya RPH, Bapak nggih, Ibu. rumah pemotongan Rumah hewan. pemotongan hewan. Bagi yang membayar dam, sebagian dagingnya itu bisa kembali ke Indonesia. Ya, kemarin tahun ini kita memotong itu ada harganya 580 real. Satunya 720 Pak. Yang Ya, ukai siah itu 72 Ukaisia kan. itu ya ada dua Ada memang. Nah, yang murah itu yang itu 58, 58 58, itu ya. 508. Nah, 580 itu sebagian dagingnya kembali ke Indonesia Bapak Ibu. Daging kambing yang disembelih oleh jamaah itu. Nah, harapan pemerintah kan seperti ini. Kalau misalnya 221.000 jamaah haji motong kambing semua, kan sebagian kembali ke Indonesia kan Masya Allah itu luar biasa bisa membantu rakyat Indonesia yang kekurangan, ya. Artinya itu bisa meringankan paling tidak rakyat Indonesia yang tidak mampu agar mereka bisa mendapatkan daging dari dam itu. Nah, ini yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Di samping itu kalau Bapak Ibu memotong hewan dam ini ya lewat Nun Sewu, misalnya ada Mukimin, apalagi hanya membayar Eh, 300 tiga ratus ini lima yang puluh modus ini yang real itu di luar akal ya. ya, Itu nggak mungkin gitu loh. Nah, ya. modusnya biasanya oleh pihak mereka itu uang 350 real itu ya dibelikan tapi dagingnya dijual lagi ya, dijual lagi Bapak Ibu ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Artinya jangan sampai nanti ada jemaah haji yang ketipu. Nah, kemarin itu ada satu kloter Bapak Ibu, kebetulan di sektor Sektor saya, panjenengan ya, Pak. sektor 5. Itu ada pimpinan Nyun Sewu, KBIHU yang mengumpulkan dam bawa uang 360 orang kan. Satu kloter Satu itu kloter ya. kalikan misalnya bayarnya 300 real aja sudah hampir miliaran. Dia 3,5 M kemarin. Nah, kemarin itu ditangkap rupanya Mukimin ini ditangkap polisi Arab. Dikira dia haji ilegal. Akhirnya uangnya disita.
ya uangnya disita, kemudian Bapak Ibu ternyata apa? Nah, jamaahnya kan tidak tahu. Nggak tahu jamaahnya kan Jamaahnya tak percaya ngertinya aja sudah kan gitu. dibayar damnya. Tetapi ternyata kan uang yang bayar dam ini tidak kembali. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika membayar dam, jangan sampai ada unsur-unsur penipuan. Maka tanyalah nanti para petugas haji yang menyertai Bapak Ibu, ya. Pemerintah sudah memberikan solusi himbauan agar mengarahkan, ya, istilahnya menganjurkan untuk membayar dam lewat RPH yang memang sudah diteliti Diteliti dan sudah oleh mengadakan pemerintah MOU dan kan gitu. sudah ada MOU dengan pemerintah, ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga dibenarkan secara syar'inya, kemudian sebagian daging dam Bapak Ibu itu bisa kembali ke tanah air, bisa membantu rakyat kita yang memang kekurangan. Itu harapannya seperti itu. Jadi menjadi penting, nggih, kemarin itu mulai dari PPIH, kemudian petugas kloter, dan kami jamaah juga bisa membayar dam itu yang resmi. Karena kalau bicara 300, 350 itu nggak masuk akal, nggak dapat Iya, kambing itu kan sekitar iya, ya 1,5. Di sini kan nggak ada itu harga segitu kan. nggak Makanya ada, nggih, cempe itu. itu monggo biar sempurna ibadah Iya, Bapak Ibu, monggo nanti ketika iya, menyadam mohon dikomunikasi dengan petugas yang ada, nanti dapat sertifikat Pak itu ya, kayak dapat dapat sertifikat kalau sertifikat. yang resmi Ya, itu. kalau resmi dapat Nggih, sertifikat. monggo itu kaitannya dam. Kemudian satu lagi Pak, ini waktu wah mungkin Oke. terkait dengan murur Pak. Kemarin baru insya Allah tahun ini juga mungkin akan dilanjutkan terkait dengan murur, apa itu murur lewat, nah, itu gimana pelaksanaannya Pak? Monggo ini. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melaksanakan puncak haji dari hotel ke Arafah, itu jenengan wukuf, ya. Di Arafah tanggal 9, kemudian sampai maghrib Nggih, kan. sampai Sampai maghrib. maghrib, kemudian nanti maghrib Bapak Ibu bergerak menuju Musdalifah. Nah, tahun ini perkiraan kemarin kita itu di Musdalifah ini kan tahun 2023 ada kasus, ya. Iya, berarti Ada tiga. kasus kepanasan di Musdalifah. Di Musdalifah ini mestinya Bapak Ibu jenengan berangkat di Arafah maghrib sampai sana itu jam 9 atau jam 10. Nanti jam 12 sudah bergerak, jam 12 malam bergerak menuju Mina, ya. Nanti harapannya subuh atau jam 6 pagi atau jam 8 paling maksimal itu jamaah sudah berada di Mina semua, tidak lagi berada di Musdalifah. Karena Musdalifah ini lapangan yang luas, yang tidak ada tendanya, nggak ada makanan di sana. Nah, kemarin kasusnya 2023 itu jamaah haji Indonesia ribuan orang, ya ribuan orang kepanasan di sana karena tidak terangkut oleh Ikut. bus. Nah, akhirnya sampai terakhir itu Nah, dua setengah siang dua. itu. Itu sangat panas. Jamaah haji kita banyak yang pingsan di sana. Maka tahun ini kebijakannya, kalau seperti tahun 2023 itu mesti banyak korban lagi, ya. Karena diperkirakan setiap jamaah itu hanya menempati sekitar 30 cm. Tiga tiga puluh puluh senti cm kalau per. kumpul semua di Musdalifah. Iya, Itu hanya satu kaki Bapak Ibu, ya. Jadi jenengan nanti hanya menempati satu kaki saja, tidak dua kaki. Ya, maka kemarin diambil kebijakan oleh pemerintah dengan meminta fatwa dari para ulama kita, akhirnya disepakati boleh jamaah haji melakukan murur sebagian. Kemarin 25%, sekitar 50.000 orang dianjurkan untuk murur. Murur itu berangkat dari Arafah lewat Musdalifah. Jadi hanya lewat lewat saja. saja ya Lewat gitu. saja dan langsung menuju Mina. Jadi sekitar 50.000 orang. Nah, dengan ini ya yang diprioritaskan siapa? Nah, kemarin itu alasannya syar'i. Orang yang usia Misalnya lanjut, Kristi, kemudian Risti, yang pakai kursi disabilitas. roda dan sebagainya. Sama pendamping, ya, pendamping. Itu boleh Bapak Ibu, ya. Jadi dianjurkan hanya murur saja. Alhamdulillah kemarin kebijakan murur seperti itu dan yang Musdalifah Mabit pun aman-aman saja. Sekitar setengah 8 kemarin sudah terangkut semua dari Musdalifah menuju Mina. Tidak seperti 2023.
Maka karena ini sebuah kebijakan yang sangat baik yang menyelamatkan jamaah haji, ya, menyelamatkan jamaah haji, maka tahun ini kebijakan murur juga akan tetap Dilaksanakan. dilaksanakan, ya, Bapak Ibu, supaya nanti semuanya merasa aman, ya, selamat, lancar, tidak ada masalah apapun. Gitu. Jadi orientasinya adalah bagaimana menjaga keselamatan haji yang tadi disampaikan tempatnya terbatas dan ini sudah dimintakan fatwa, gitu, melihat pendapat para Ulama ulama kita, kita memang ada sebagian yang dibolehkan dengan ketentuan makanya termasuk risti dan sebagainya. Ini demi keselamatan. Dan insya Allah tahun ini juga masih banyak lansia, ya, mungkin juga akan tetap dilaksanakan. Dan insya Allah sah. ya, Itu sudah sah, dikaji cara ya. fikihnya sudah ini kita tidak bicara fikih tapi sudah dikaji oleh para yang berkompeten, para ulama sehingga Bu yakin saja bahwa apa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan syariat tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ya, gitu. jadi Bapak, karena memang saya tambahkan di sini Pak Basori, jadi karena kan keselamatan jiwa itu yang lebih utama. diutamakan, ya. Maka tentu dengan alasan keselamatan jiwa inilah maka ada kebijakan murur ini. Ya, Bahkan murur ini pun informasinya akan ditingkatkan lagi, jumlahnya. ya, jumlahnya akan Ya, ditingkatkan. Kemudian juga ada program satu lagi namanya Tanazul. oh, Jadi tanazulnya itu yang Tanazul itu dekat-dekat ya yang dengan dekat-dekat Jamarat, Jamarot dianjurkan untuk kembali ke kembali ke hotel. Ya, tidak lain adalah untuk menjaga keselamatan itu ya Pak. keselamatan juga sama. Ya, Bicara murur itu kalau pendekatan fikihnya kan lah Imam Hanafi itu kan sunnah. Kalau Maliki, ya, Hambali, ya, Syafi'i itu memang wajib, ya. tapi ada yang itu. Makanya sudah kita yakin sudah itu yang apa yang terbaik demi menjaga keselamatan jamaah haji. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 topik terkait dengan kebijakan luar negeri sudah disampaikan oleh Bapak Kabit. Tentu ini menjadi penting bagi Bapak Ibu. Saya kira juga kita mungkin bisa melihat ini ada pertanyaan, masih ada waktu 3-4 menit ini, sekitar 3 atau 4 menit ini. Oke, nggak ada Mas ini. Eh, Kemarin itu juga banyak dan juga akan ditanyakan di minggu depan. Ya, mungkin siapa kemarin itu, Iya. karena nggak ada ini kan. Oke. Partisipannya 120, 118 gitu. Oke, Bapak Ibu, ini ada 2 menit nih waktu kesempatan pada sesi ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ya Bapak Kabit bisa memberikan penekanan pentingnya manasik dan menyiapkan Bapak Ibu yang tahun 2025 nanti berangkat bagaimana dalam keadaan kita tetap sehat, tetap siap itu mau nggak ada tip-tip yang perlu disampaikan kepada jamaah haji Ya. monggo Pak. Iya, terima kasih. Bapak Ibu tentu dalam rangka persiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, yang pertama tentu siapkan fisik ya. Artinya kesehatan merupakan syarat istitoah. Jadi karena pelunasan haji itu harus dicek dulu kesehatan Bapak Ibu. Kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu menyiapkan dokumen, paspor, kemudian juga biopisa ya, Ya, biometrik dan sebagainya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu, kalau nanti kami sudah mengumumkan kepastian jamaah haji, siapa yang akan berangkat pada tahun ini, karena ini memang sedang dibahas Bapak Ibu di Jakarta untuk penetapan kuota haji pada tahun ini di provinsi masing-masing. Ya, ini masih dalam tahap pembahasan. Kalau secara nasional sama ya, 221.000. Untuk jamaah haji reguler itu 203.320. Nah, selebihnya 8% itu adalah jamaah haji haji khusus. khusus. Nanti Bapak Ibu, kalau sudah kami mengumumkan kepastian Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti pada saatnya akan diumumkan pelunasan haji. Ya, perkiraan kami mudah-mudahan bulan Desember itu sudah ada pelunasan haji. Bapak Ibu tentu diharapkan nanti menyiapkan biaya ya, menyiapkan biaya untuk pelunasan ini. Silahkan mulai sekarang disiapkan.
Kalau tahun lalu itu jamaah haji kan membayar sekitar 58 juta ya. Ya, 58 juta sudah dibayar 25 juta, berarti sekitar ya dua, tiga tiga dua, dua tiga tiga dua puluh tiga. dua juta ya 32 juta. Mudah-mudahan tahun ini Ya naik tidak banyak tidak lah naik, lagi. tidak banyak ya Gitu. harapannya. Yang penting kan Bapak Ibu bisa melunasi ya. Oke. Selanjutnya tentu banyak hal nanti kebijakan Bapak Ibu. Kami mohon Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan manasik yang kita adakan baik secara online ini Maupun maupun dengan apa luring nanti ketemu touring, langsung di ketemu langsung di daerah KUA, masing-masing ya. di kabupaten ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang penting kalau yang belum punya paspor bisa segera menyiapkan paspornya. Kalau yang sudah ya segera saja komunikasi dengan kabupaten kota gitu. Ya, Nggih. Nggih, terima kasih Pak Kabit yang telah memberikan pencerahan terkait dengan kebijakan luar negeri nggih, untuk melayani jamaah haji tiga. ada yang mau tanya nggak itu? Nggak ada ya. Ada. Oh, nggak ada. Nggih, waktunya juga tepat ini, Pak. Sudah jam setengah tiga sesuai Iya, dengan jadwal. Nggih. alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah haji. Harapan kami monggo Bapak Ibu tetap bisa mengikuti nggih, bimbingan manasik haji ini setiap Jumat yang kami lakukan sampai nanti tanggal 28 Maret sebanyak 26. Nggih. Kami memang mulai dari kebijakan, besok mungkin kebijakan lansia, kemudian ada dokumen dan sebagainya, dan pada waktunya nanti akan bagaimana perjalanan jamaah haji dari rumah, kemudian di embarkasi, kemudian sampai di Madinah, Mekah, apa yang dilakukan, insya Allah dalam waktu nggih, 26 kali ini bisa memberikan bekal kepada jamaah haji. Terus ikuti oke, kegiatan bimbingan manasik haji kami dari bidang PHU, Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Teriring semoga Bapak Ibu tetap selalu semangat, sehat, bahagia, dan nanti bisa melaksanakan haji dengan mabrur. Jadi Amin. slogannya adalah sehat, bahagia, mabrur untuk jamaah haji. Demikian nggih, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi nggih, minggu depan dengan materi yang lain. Insya Allah pada minggu depan itu tentang kebijakan haji lansia. Nggih. Akan disampaikan narasumber yang lain. Terima kasih Pak Kapit yang telah Ya, menyampaikan, dan terima kasih kepada Ibu, dan kami akhiri kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillah, dan dari kami kurang alhamdulillah. lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Selamat sehat selalu. Amin.